Kembali lagi ke channel Arifanto dan hari ini kita akan praktek Excel. Ini adalah pertemuan yang kedua. Jadi saya harap tutorial ini akan membantu kita semua. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengolah nilai, menjumlahkan nilai, dan membuat rata-rata sekaligus memberikan keterangan apakah lulus atau tidak lulus berdasarkan dari nilai rata-rata. Baik, kita akan mulai dari sel A1 di sini. A1 ya. Kita buat judulnya dulu. Di sini adalah nilai kelas 10 perhotelan. Dan setelah ditulis atau diketik kita enter seperti itu. Setelah di enter maka dia akan di sel ini A2. Kemudian kita di sini ketik semester genap tahun pelajaran 2023 garis miring 2024. Kemudian di sini kita langsung buat aja NO di spasi. Jadi dia N-nya otomatis besar, O-nya dan dia titik. Padahal saya tadi cuma NO dan spasi. Kemudian di sini nama. Kita pakai panah ke kanan lagi. Di sini nilai 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 ya. Enter. Di sini enter. Nah, di sini kita isi agama dan pakai tanda panah lagi. Di sini PJOK. Tanda panah lagi di sini bahasa B titik Indo. Tanda panah kanan lagi di sini kita isi MTK matematika ya. Dan sebelah kanan lagi kita isi di sini jumlah JUM saja. Dan di sebelah kanan lagi kita isi rata-rata. Sebelah kanan lagi di sini kita isi ranking. Di sini kita isi keterangan dan selesai. Ini adalah kotak-kotak yang akan kita isi nanti seperti biasa supaya dia rapi. Kalau sudah seperti ini kita tentukan dulu ukuran kertasnya dengan cara mengklik pack layout, kemudian size, kemudian A4 karena kita mau print di A4. Kemudian kita pakai margin dan di sini margin ini kita horizontally saja diklik dan topnya cukup 1. Headernya kita kosongkan, right kita kosong, 1, right-nya 1, right kanan ya, headernya kosong, headernya kosong, top itu atas, left itu kiri, kita isi 1 juga, dan bottom kita isi 1 juga, dan langsung oke. Oke, supaya dia rapi lagi, yang ini nilai kita blok, seperti ini. Kemudian, kenapa sampai J? Karena keterangan itu di kolom J. Jadi, supaya dia rapi, kemudian kita klik home, ini klik home, kemudian merge and center. Jadi, sama dengan yang ini juga, merge and center. Kemudian nomor kita klik yang ini, bloknya, merge and center juga. Kalau dia di bawah gini, tinggal klik yang ini nih. Ini namanya middle align. Ini juga kita kasih middle align. Jangan lupa merge and center dulu. Middle align. Kemudian nilai. Nah, nilai ini kan ada agama, PJOK, bahasa Indonesia, MTK, jumlah ranking, rata-rata gitu ya. Jadi sampai rata-rata ini nilainya di sini. Oke. Karena pengertiannya berarti nilai agama, nilai PJOK, nilai bahasa Indonesia, nilai MTK, nilai jumlah, nilai rata-rata gitu dia. Jadi nilai ini kita merge cell, merge and center.
kemudian kita kasih ini, dan rankingnya kita kasih ini, kasih sini, kemudian keterangannya kita nggak bisa gini. Oke, oke. Sekarang sudah bagus. Oke, nomornya satu aja, nggak apa-apa. Sampai kita isi 5. Sorry, enter 3, 4, 5. Ini karena 5 ya, nggak perlu pakai tarik-tarik ya, atau fill series nggak perlu lah karena 5. Oke, namanya di sini adalah kita pakai nama seperti saja, Agnes, Monica. Di sini Glenn. Di sini Ariel, ya. Di sini siapa? Citra, Scholastica, Citra aja. Dan di sini yang Komang, ya Komang. Oke. Supaya kalau Agnes Monica ini kan agamanya nih, lihat di sini ada garis. Kalau gitu kita besarin. Double klik supaya muat. Agnes Monica-nya. Oke, agama tinggal kasih nilai. Nah, agama ini supaya sesuai nanti sama nilainya wajib angkanya sama ya. Angkanya saya akan isi dulu ya, angkanya sama. Maksudnya angka yang saya ketik wajib sama dengan yang kalian praktekkan gitu ya. Bukan berarti sama 70 atau sama 75 yang agama enggak. Tapi apa yang saya ketik di sini itu juga yang kalian ketik di praktek gitu ya. Jadi kita sudah ada nilai nih. Supaya dia rapi kita blok. Kemudian setelah blok kita kasih dia tengah gini. Jadi biar bagus. Zoom ini jumlah. Jumlah sama dengan. Ingat rumus Excel semuanya dimulai dengan sama dengan. Sama dengan. Terus average. Average pula. Sama. Enter dan double click. Rata-rata sama dengan average. Terus kita blok sampai karena rata-rata ini untuk agama, untuk PJOK, untuk bahasa Indonesia dan untuk MTK. Jadi jangan sampai blok sejumlah, jangan sampai ya. Jadi sama dengan average C6 titik 2 F6 atau sampai F6. Tutup kurung enter double click. Oke, supaya dia dua belakang koma semua, jadi mumpung dia masih terblok ini pakai yang ini. Oke, pas dia. Ranking. Nah, ranking ini caranya ingat rumusnya pakai sama dengan dulu sama dengan rank. Nah, di sini dia kita mau cek ranking ini buka dulu ya. Nah, dia bilang dia nanya ranking apa tuh? Nah, kita tak bilang ranking yang ini. Oke ya, di koma. Terus yang mana yang dari mana ke mana? Dari sini ke sini, gitu ya. Kita tekan F4 supaya dia absolut.
Apa maksudnya absolut? Absolut itu biar dia nggak bergeser-geser, terus tutup kurung, enter. Jadi ini ranking 4, kita langsung double klik aja, ketahuan nih ranking 1, ranking 4, ranking 4. Pak, ngapa ada dua ranking 4? Ya karena nilainya sama gitu ya. Nah ini dia. Karena kita merakingnya berdasarkan dari nilai rata-rata ini. Karena rata-ratanya sama ya dideteksi sama nilainya ya sama rankingnya gitu. Keterangan. Nah sekarang keterangan. Kalau gini, kalau dia di atas 70, maka dia lulus. Jadi gini, jika ini ya keterangannya nih, jika nilai rata-rata adalah rata-rata sorry lebih dari 70, maka lulus. Kalau kurang tidak lulus. Gitu ya. Oke. Jadi bagaimana keterangannya? Berarti sama dengan if jika ya, buka kurung nilai rata-rata kita klik sini. Nah, ini kan di sini nilai rata-rata kita klik jika nilai rata-rata lebih dari 70 berarti tanda lebih dari gitu ya. Ini kalau salah lupa ya. 70 maka nah di sini ada titik koma nih, titik koma, maka titik koma. Kalau ada yang pakai koma ya. Tapi di sini pakai titik koma. Maka kita tanda petik. Kenapa tanda petik dua? Karena ini adalah tag seperti yang saya jelaskan kemarin. Ini tag LULUS titik kurung. Nah, di sini ada titik koma lagi. Berarti tidak lulus. Tanda petik tutup. Hmm. Lulus. Lulus semua. Kenapa lulus semua? Ya, karena memang lebih dari 70. Nah, kita tes nih. Ini misalnya ya, ini misalnya. Ini rata-ratanya adalah 60. Misalnya, tidak lulus. Oke, berarti rumusnya berhasil. Oke, ini kita kecilkan, ini kita blok, terus kita tengahkan, dan kita blok. Kemudian kontrol satu, kita bagusin bordernya. Yang outline kita beri gini dan ini, sedangkan yang tengah kita kasih gini dan oke. Kemudian kita blok yang ini, kontrol satu, dan kasih semua ini biar dia tebal semua. Kayak gini kalau mau kasih warna yang ini terserah, kasih warna bagus-bagus kita besarin biar dia bagus gitu ya. Ini udah. Dan bagaimana kita tahu bahwa yang nilai-nilainya ini sesuai dengan uh, KKM, apakah dia lewat KKM atau dia di bawah KKM. Oke, agama adalah KKM-nya 75, kita tutup kurung, kita ketik dulu. PJOK juga 75. Sekarang kita akan cek apakah dia di bawah KKM atau di atas KKM. Bahasa Indonesia itu 70 dan matematika itu 65. Nah, maka sekarang, nah ini kan tidak muat nih kalau kita blok ini ya. Kalau dia tidak muat, double klik aja. Udah. Jadi berikutnya, jika nilai di bawah KKM, maka warna dasar merah. Jika lewat KKM, maka tidak berubah. Oke, sekarang yang agama ini kan beda-beda nih. Oke, yang 75 sih tidak masalah sama. Jadi kita bisa satu kali kerjakan karena dia sama. Kita caranya gini, kita blok, kemudian masih di menu home, kemudian di conditional formatting, kemudian di less than. Artinya, jika yang udah kita blok tadi kurang dari 75, maka ini dia. Nih, like red fill with dark red tag. Oke. Jadi, fillnya itu atau dasar dari selnya itu warna merah dan tagnya warna hitam. Kita oke kan.
ternyata di bawah KKM itu ada banyak. Dan ini 70 berarti sama, kita blok satu aja, satu kolom gini karena yang 70 cuma satu kolom ini, kemudian conditional formatting, kemudian less than. Nah, di sini 77 kita ganti 70 dan ini dibiarin aja karena kita mau warna merah sama kayak tadi. Oke. Ternyata yang kurang dari 70 satu orang dan ini 65, kita blok conditional formatting, row, less than. Dan kita ini udah 65, oke. Jadi yaitu ada dua orang yang kurang dari 65. Jadi ketahuan yang kurang-kurang nilainya. Oke, hari ini pelajarannya mengenai conditional formatting, ranking, rata-rata, dan fungsi if sederhana. Cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan yang kedua. Nanti kita akan lebih mengupgrade lagi untuk mempersiapkan kalian menjadi administrator di perusahaan nanti secara hebat, orang-orang hebat di bidang Excel. Baik, cukup sampai di sini. Sampai ketemu di materi ketiga. Terima kasih.